Patah tumbuh, hilang berganti. Seperti kata pepatah, dalam dunia otomotif pun, ketika ada sebuah mobil yang disuntik mati atau tidak dijual lagi, maka akan ada penggantinya. Nah, pepatah itu sesuai dengan mobil yang satu ini. Ini adalah Honda City Hatchback RS. Ini merupakan pengganti dari Honda Jazz yang bisa dibilang salah satu mobil yang cukup fenomenal. Betapa tidak, dijual dari 2004 sampai 2021 dan angka penjualannya bisa dibilang yang paling tinggi. Meskipun ini adalah pengganti Honda Jazz, namun secara dimensi itu jauh berbeda. Ini jauh lebih panjang dibandingkan Honda Jazz. Ini panjangnya 4,3 meter, artinya lebih panjang sekitar 30 cm. Lebarnya sedikit lebih lebar, tingginya sedikit lebih rendah. Artinya apa? Honda Jazz itu dikenal sebagai sebuah hatchback yang punya kelegaan kabin sangat bagus. Nah, dengan dimensi seperti ini, harusnya ini lebih lega, lebih nyaman. Kalau ngomong soal panjangnya, ini merupakan hatchback terpanjang. Bahkan ini lebih panjang dibandingkan dengan Honda HR-V yang beda kelas. Kalau kita lihat tampangnya dari depan, ini sebuah tampang, sebuah model yang terlihat sporty dan agresif dan modern. Kita lihat lampunya. Lampunya itu menyipit dan ini memperkuat kesan sebagai sebuah mobil yang agresif dan sporty. Lampunya multi reflektor dan menggunakan LED. Di atasnya itu ada DRL yang juga LED. Fog lampnya ini juga menggunakan LED, bentuknya bagus, dan ini bingkainya itu keren, dan ini memperkuat kesan agresif dari mobil ini. Untuk grillnya ini ada sebuah list besar memanjang dari kiri ke kanan warna hitam glossy, dan grill besar itu dipadukan dengan honeycomb atau sarang lebah. Dan di bawahnya bumpernya ini ada semacam serat karbon, bukan asli tentunya, tapi ini jadinya bagus. Kap mesinnya ini panjang dan ini benar-benar berbeda dengan Honda Jazz yang kap mesinnya itu pendek. Kita intip mesinnya. Ini kap mesinnya cukup enteng. Nah, ini dia mesinnya 1500 cc. Tapi ini mesin yang berbeda dengan Honda Jazz pendahulunya ataupun dengan mobil Honda yang bermesin 1500 cc lainnya. Ini mesin yang baru. Dan Honda City Hatchback ini salah satu yang pertama menggunakannya. Ini 1500 cc, DOHC, kalau yang lama itu SOHC, dan tenaganya naik walaupun tidak signifikan, hanya 1 PS. Ini tenaganya 121 PS atau 119 horsepower pada 6600, sedangkan torsinya sama 145 Nm pada 4300 rpm. Torsi maksimalnya itu bisa dicapai dalam rpm yang lebih rendah dibandingkan pendahulunya. Ini lumayan. Jika dibandingkan dengan Jazz, kap mesinnya lebih panjang dan melandai. Begitu pula dengan windshield atau kaca depannya. Sudut kemiringannya lebih melandai. Spionnya hitam glossy yang seperti dibelah oleh lampu sein. Sedangkan kaca atau jendela sampingnya ini sekilas mirip Brio tapi dalam ukuran yang lebih besar. Roda menggunakan ring 16 dengan velg yang cukup bagus. Bannya menggunakan profil 185/55. Pengereman roda depan menggunakan disc brake tentunya, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan brake assist. Nah, sayangnya roda belakangnya masih menggunakan pengereman tromol. Satu lagi yang membuatnya terlihat berotot, adanya garis memanjang dari lampu depan hingga lampu belakang. Ini makin membuatnya terlihat lebih sporty. Dari depan cantik dan terlihat agresif, dari samping biasa. Nah, dari belakang ini lumayan modern, lumayan sportif, dan ini lampunya menyipit juga, terlihat cantik dan modern. Lampu belakang dan lampu rem itu menggunakan LED, sedangkan lampu sen dan lampu mundur itu bohlam biasa. Kaca belakang tidak terlalu besar, ada defoggernya, ada wiper juga. Spoilernya ini cukup kecil tapi manis, dan ini ada high mount stop lampnya. Ada 4 titik sensor di belakang, plus ada kamera mundur. Nah, di bumper bawahnya ini ada semacam ala-ala diffuser gitu. Kalau dibandingkan dengan Honda Jazz, sekali lagi sama kayak di depan, yang ini kaca belakang ini lebih melandai, tidak setegak Honda Jazz. Itu akan memangkas kapasitas dari kabin mobil ini. Kita lihat ya bagasinya ya. Nah, ini dia bagasinya. Ruang bagasinya cukup lebar, cukup lega, tapi ini, nah di sini terlalu landai, ini kepotong. Kalau kita lihat dari samping, nah kelihatan kan melandai begini, ini memotong. Roda cadangannya tersimpan rapi di sini, dan di sini ada space untuk menyimpan barang-barang kecil lainnya seperti ini. Ini apar, ini toolkit, ada manual book. Nah, ini agak ribet ini.
Roda cadangannya ini ada di bawahnya. Nah, ini dia. Ini full size. Kita masuk ke kabin belakang. Ini rendah, jadi harus nunduk banget. Nah, ini dia. Joknya sih cukup nyaman. Ini berbahan fabric, berbahan kain yang lembut, yang berpadu dengan kulit sintetis. Ini begitu masuk ke kabin belakang ini, yang kita rasakan adalah ruang kabinnya yang sangat lega. Lega dalam artian legroomnya itu sangat lega. Ini mungkin ada sekitar 30-an cm. Ini bisa selonjoran sampai ke depan. Nyaman lah untuk ruang kaki. Tapi, nah ini dia, untuk headroom hanya segini. Saya tingginya 168 cm. Kalau Anda tingginya di atas 175 cm mentok. Terus ini ada headrestnya. Headrestnya ini bisa diatur ketinggiannya, tapi ini kurang nyaman dalam menyangga kepala. Kalau di bawah gini kena leher, nggak nyaman. Di keatasin juga masih kena leher. Di sini juga kurang nyaman. Secara teori, kabin belakang ini bisa menampung 3 penumpang. Kalau duduk di kanan dan kirinya itu cukup nyaman. Kalau yang di tengah, nah ini yang nggak nyaman. Bawahnya keras, sandarnya keras. Ada headrestnya sih. Tapi kalau untuk saya, ini satu lagi, ini kepala saya mentok, harus nunduk begini. Ini cocoknya untuk anak kecil emang. Ini satu lagi, ini potongan joknya ini kurang bagus di sini ya. Ada semacam celah gitu. Ini berpotensi menjadi tempat berkumpulnya sampah-sampah kecil atau kotoran-kotoran kecil seperti makanan, remah-remah dan lain-lain akan numpuk di sini. Kalau Honda City Sedan itu di belakang itu ada blower AC-nya, ada ventilasi AC-nya. Yang ini nggak ada. Ini diganti dengan tempat penyimpanan. Sayang sebenarnya ya. Dan di bawahnya ini ada power outlet. Ini ada kantong belakang juga untuk penyimpanan. Di door trim ada penyimpanan kecil serta cup holder di bawahnya. Ada hand grip di sini. Satu lagi, Honda itu kan terkenal dengan kepraktisannya ya, dengan fleksibilitas kabinnya. Ini bisa dilipat. Ini ultra seat. Nah, dia akan ngelok seperti ini. Ini bisa untuk menampung atau membawa barang-barang yang ukurannya agak besar dan agak tinggi. Kalau kabin belakang ini dirasa kurang lebar, kurang luas, ini bisa dilipat. Nah, mudah sekali melipatnya. Nah, ini rata lantai dan bisa membawa barang bawaan yang cukup banyak. Bahkan ini bisa untuk tidur mungkin. Aduh. Sekarang itu banyak gimmick penjualan mobil yang mengklaim bahwa kabinnya itu bisa diatur menyerupai sofa atau sofa mood. Nah, ini kalau mau juga sama. Jok depan itu direbahkan sampai mentok, headrestnya dilepas. Nah, kita bisa selonjoran di sini, bisa kanan kiri dengan santai sambil nonton film. Salah satu fitur yang saya suka dari mobil ini adalah mobil ini bisa dinyalakan dari jarak jauh pakai remote. Remote seperti ini. Kita pencet yang bawah ini. Kita tahan. Nah, ini dia. Ini mesinnya menyala, AC-nya juga menyala. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalamnya, mobil akan lebih dingin, nggak panas lagi. Kondisi begini, ini hanya AC yang menyala. Head unit misalkan ini nggak nyala. Nah, bahkan di sini pun indikatornya nggak ada. Kita puter-puter pun, tuh, nggak ada. Ini juga nggak bisa, misalkan kita mau jalan gitu, kita mau masukin gigi, nah dia mati, tuh harus dinyalain lagi. Nah ini baru, tadi kan ini nggak ada nih, nah sekarang nyala, ini juga nyala, tuh baru muncul indikator AC-nya. Kabin depannya ini tentu saja benar-benar berbeda dengan Honda Jazz, karena bentuk windshield-nya itu agak melandai, jadi tidak terlalu masuk ke dalam, dan bentuknya itu juga simple, tapi cukup manis lah, tidak terlalu memaksakan. Materialnya plastik tentu saja, panel yang lembut itu hanya di sisi sini, dan di atasnya ini ada list hitam glossy memanjang dari kiri ke kanan. Ini setirnya dibalut kulit, ada jahitan merahnya. Oh ya,
Ini warnanya ini kombinasi yang cukup bagus, hitam dan merah. Hitam mayoritas, tapi merah itu menjadi lebih manis. Merah itu ada di joknya, ada variasi merahnya walaupun kecil, mulai dari sandaran, headrest sampai di dudukannya. Itu ada variasi merahnya. Kecil tapi jadinya manis. Cluster meternya ini biasa banget, nggak istimewa lah. Tapi untungnya ini dipermanis dengan setengah lingkaran, bukan setengah lingkaran sih. Ada ambient warna merah di sini. Ini masih analog, semuanya analog, kecuali MID-nya. Ini MID-nya ini sudah digital. Pengaturannya dari sebelah sini. Ini pengaturannya. Nah, itu dia. Nah, yang saya suka dari mobil ini adalah MID-nya ini untuk info-info yang penting itu ada di sisi atas. Odometer di atas, trip A, trip B, range, average BBM, trip B itu di atas. Jadi ngebacanya lebih mudah. Kalau kita sambil berkendara, ngeliriknya itu nggak perlu ke bawah banget, cukup ngelirik ke bawah dikit. Nah, udah dapat itu. Kembali ke setir, ini cukup kecil, enak digenggam. Di sebelah kanan ini ada menu cruise control, sebelah kiri itu ada audio switch control. Lampunya belum auto, begitu juga dengan wipernya, ini juga belum auto. Ada pedal shift, dan ini sudah teleskopik dan tilt steering. Untuk pengamanan, ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag, 2 di depan dan 4 di samping kanan kiri. Ini cukup oke lah, tapi kalau dibandingkan dengan Yaris terbaru itu airbagnya ada 7, ini masih kalah. Dan ini joknya ini cukup nyaman, cukup bagus menopang badan saya. Ini bisa dimaju mundurkan, bisa diatur ketinggiannya walaupun masih manual sambil melatih otot tangan. Dan ini bisa reclining juga. Soal jok, headrestnya ini kecil dan kurang nyaman menopang kepala saya. Ini bisa diatur sih, tapi tetap aja, nah agak susah untuk mendapatkan posisi yang nyaman. Ini head unitnya, ini head unit 8 inci, bentuknya menurut saya ini cukup manis, lebih bagus dibandingkan Honda Jazz. Apalagi kalau dibandingkan dengan Honda All New HR-V yang baru. HR-V itu kan bentuknya kotak kayak tabung TV gitu. Ini lebih manis. Menu-menunya itu cukup lengkap. Di sini ada radio, ada USB, iPod, ada Bluetooth, ada phone, ada macam-macam. Settingannya juga digital semuanya. Nah, ini ventilasi AC-nya ini ada listnya melingkar, warnanya hitam glossy. Kalau menurut saya ini cukup manis jadinya, tapi mungkin nggak semua orang suka ya. Tuh sama, keempat-empatnya sama. AC-nya ini saya juga suka. Bentuknya itu minimalis, sudah auto, tapi indikatornya, display indikatornya itu minimalis. Ini misalkan sebelah sini untuk suhu temperaturnya, ini mengikuti bentuk dari knobnya. Untuk tingkat hembusan anginnya ini juga sama, melingkar. Ini kita lihat ada cermin, nggak ada lampu. Sama, ada cermin nggak ada lampu. Sayang sebenarnya nggak ada lampunya. Lampu kabin seperti ini masih bohlam biasa. Nah, spionnya, day and night view-nya itu masih manual. Pengaturan power window-nya yang auto hanya sisi driver, yang 3 lainnya itu power window biasa. Ini untuk mengunci power window-nya, ini untuk ngelock pintu, ini pengatur spion udah elektrik dan bisa dilipat. Nah, di sini ada sensornya, sensor parkir serta ada tombol stability control. Ini door trimnya ini, yang sebelah sini ini keras plastik, yang ini soft touch. Armrest sebelah kanan juga soft touch. Ini empuk, enak. Buat sandaran tangan tuh enak. Di sini ada penyimpanan kecil, di bawahnya juga ada buat cup holder, buat penyimpanan lainnya. Di sini juga ada penyimpanan. Nah, di sini ada penyimpanan juga terbuka, tapi tidak terlalu dalam, tidak terlalu besar.
Di sini ada USB 2 sama power outlet yang 12 volt. Nah, di bawah juga ada penyimpanan kecil, ini buat cup holder. Transmisinya ini CVT, yang manual itu 7 percepatan. Ada tombol Econ. Di sini juga ada penyimpanan kecil. Handbrake-nya masih, rem parkirnya masih pakai tarik biasa. Dan di sini di konsol tengah ini ada penyimpanan juga. Nggak terlalu besar. Ini buat armrest juga, tapi nggak bisa maju mundur. Ini juga ada glove box yang nggak terlalu besar sebenarnya, tapi cukup lah. Belum soft opening juga. Kita jalan saja untuk merasakan seperti apa mobil ini. Oh ya, ini seat beltnya itu tidak ada pengatur ketinggiannya. Ini paten. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan. Wah, ini tarikan bawahnya itu lumayan enteng. Kita lewat polisi tidur, kecepatan 10 km per jam. Nah, ini keunggulan dari Honda City Hatchback ini. Suspensinya itu agak keras, tapi kerasnya itu nyaman. Kerasnya itu empuk. Tidak sekeras Honda Jazz. Jadi kalau lewat polisi tidur itu nyaman. Dan ini juga terbantu oleh wheelbase-nya yang cukup panjang. Jadi gonjangannya itu lebih nggak terlalu berasa. Ini kita jalan kecepatan 20 di speed bump. Nah, nyaman. Ini setirnya juga sedikit lebih berat dibandingkan Honda Jazz lama. Satu hal lagi yang kurang bagus menurut saya adalah visibility-nya. Itu kurang luas ya. Bahkan menurut saya lebih bagus Honda Jazz. Visibility ke depan, ke samping itu lebih bagus Honda Jazz. Ini agak sempit. Seperti yang saya bilang tadi, jika dibandingkan dengan Honda Jazz, dimensi ini itu melar, memanjang, jauh lebih panjang dan sedikit lebih lebar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mobil ini kalau dipakai di dalam kota, dalam kondisi macet, tentu saja tidak selincah Honda Jazz. Namun, untuk urusan handling, urusan kenyamanan, mobil ini lebih baik dibanding Honda Jazz. Selain handling, selain kenyamanan, urusan kekedapan kabin, mobil ini lebih kedap, lebih senyap dibandingkan Honda Jazz. Suara-suara dari luar itu samar-samar terdengar, tidak sekencang Honda Jazz. Begitu juga dengan suara mesin, itu nyaris nggak terdengar. Nah, satu PR-nya, mayoritas mobil Honda itu road noise-nya, suara gesekan aspal dengan ban itu cukup kencang, termasuk di mobil ini. Lalu bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Mesinnya baru, powernya meningkat walaupun cuma 1 PS, tapi untuk urusan BBM ini nggak kalah, bahkan bisa dibilang lebih bagus dibandingkan Honda Jazz. Dalam kota, dalam kecepatan 20 sampai 40 km per jam, dalam kondisi cukup padat, itu bisa dapat 12 sampai 13 km per liternya. Sementara kalau di luar kota, itu jauh lebih irit lagi. Ini saya hampir nggak percaya waktu melakukan tes konsumsi BBM. Kenapa? Karena bisa dapat di angka 20 lebih malah. Angka konsumsi BBM yang luar biasa itu bukan berarti kita nggak kencang. Itu kencang, kecepatannya 80 sampai 100 km per jam. Lalu kenapa bisa seirit itu? Karena dalam kecepatan seperti itu, dalam mode normal atau di D, itu RPM-nya itu berkisar di putaran sekitar 1.500 sampai 2.000, di bawah 2.000 intinya. Itulah kenapa mobil ini jadi sangat irit. Bahkan ketika diajak berakselerasi pun, itu indikator eco-nya itu masih nyala. Indikator eco akan mati, artinya konsumsi BBM-nya tidak terlalu irit ketika kita menginjak gas dalam-dalam. Nah, itu akan mati. Atau ketika dalam posisi S atau sport mode. Ini saya agak berakselerasi. Ini kecepatan baru 60-70. Indikator eco-nya itu masih nyala, padahal tadi itu berakselerasi. Kecepatan 80, RPM-nya masih di bawah 2000, 1500, sekian.
Inilah yang menyebabkan mobil ini sangat irit. 90, RPM-nya masih di bawah 2000. Dan ini kalau saya perhatikan di indikator konsumsi BBM di kecepatan 80 itu emang di atas 15. Itu di kisaran ya 20 plus minus lah, itu 20. Nah, tapi kalau kita pindah ke mode S atau sport mode, nah ini baru RPM-nya langsung melonjak ke angka 3000. Itu di kecepatan 90, 3000 lebih malah. Dalam kondisi harga minyak dunia yang mahal, yang berimbas pada tingginya harga jual. Kalau Anda belum subscribe, ayo subscribe agar channel ini makin berkembang, memberikan vlog-vlog atau informasi yang bermutu, berkualitas, bermanfaat, serta independen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. BBM di Indonesia, mobil ini tentu akan disukai karena keiritannya. Satu hal yang tidak mengenakan dari mobil ini adalah harganya. Ini City Hatchback RS tipe CVT. Itu harganya pada April 2022 itu harganya di kisaran 330 juta rupiah. Belum ada Honda Sensing-nya. Ini kan Honda baru meluncurkan City Hatchback RS with Honda Sensing. Itu harganya jauh lebih mahal lagi. Untuk harga di kisaran 330 juta rupiah itu, kita bisa dapat Honda All New BR-V with Honda Sensing. Sudah ada Honda Sensing-nya, tapi memang tidak apple to apple sih membandingkan sebuah hatchback dengan low SUV ataupun crossover. Dan demikian saja vlog saya kali ini. Jika ada pertanyaan, ada komentar, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Anda belum subscribe, ayo subscribe agar channel ini makin berkembang, memberikan vlog-vlog atau informasi yang bermutu, berkualitas, bermanfaat, serta independen. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.